Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kudus kepunyaan Tuhan, mari kita akan melakukan peribadatan kita pada hari Minggu Advent yang keempat tahun 2021 ini. Saudara-saudara, mari kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Kau yang hadir dalam keterbatasan kami, dan Kau yang memampukan segala kerapuhan kami menjadi pribadi yang lebih berarti. Kehadiran-Mu telah merangkul setiap kami untuk kembali bangkit dari kejatuhan dan berani untuk berjalan bersama kasih yang Engkau berikan. Mari kita bersama memuliakan Tuhan dengan nyanyian Arti Kehadiran-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keadaan dan tantangan hidup yang berat sering kali membuat kita rapuh dan memilih jalan dunia yang tidak tepat. Manusia yang rapuh tidak luput dari pelanggaran dan dosa. Karena itu, mari kita kembali datang di hadapannya, mengakui setiap dosa dengan penuh kerendahan hati, seperti yang tertulis di dalam surat Yohanes yang pertama bab 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, dengan firman ini mari kita secara pribadi memanjatkan doa mohon pengampunan dosa kepada Tuhan.
Tuhan, inilah segenap pengakuan kami. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, senantiasa tidak pernah luput dari kesalahan sebagai kerapuhan kedagingan kami. Karena itu Tuhan, kami mohonkan belas kasih-Mu di dalam rahmat-Mu Yesus Kristus. Kiranya Engkau mengampuni kami dan kiranya memampukan kami pula untuk dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera oleh karena kasih-Mu itu. Dalam Yesus, amin. Baiklah saudara-saudara dikasihi Tuhan, hanya karena anugerah Tuhanlah yang senantiasa melayakkan kita. Karena itu berita anugerah dari Tuhan pada saat ini akan kita terima dari kitab Nabi Mika 7 ayat 18 sampai 9 yang demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut anugerah Tuhan itu sebagai satu kesanggupan hidup kita hidup dalam anugerahnya dengan pujian Kidung Jemaat 240A. Datanglah ya sumber rahmat. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kudus kepunyaan Tuhan, kini saatnya bagi kita untuk menyiapkan diri menerima pelayanan sabda Tuhan. Karena itu mari kita akan menundukkan kepala kita, berdoa, memohon pertolongan Tuhan di dalam karya Roh-Nya yang kudus. Tuhan Allah Bapa kami yang menjadikan segenap hidup kami mengalami perjumpaan denganmu yang penuh dengan kasih karunia menjadi berarti dan memberikan makna kehidupan. Kami bersyukur atas panggilan Tuhan yang membawa kami dalam setiap perjumpaan yang mendalam, baik kami sesama umat-Mu maupun secara pribadi-pribadi kami dengan sapaan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami merindukan sabda kebenaran Tuhan. Karena itu mampukanlah kami
oleh karena pertolongan Roh-Mu yang kudus yang saat ini hadir dan bekerja dalam diri kami, untuk bisa kami mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mau mendengarkan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu, demi Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemberitaan sabda Tuhan pada saat ini akan kita terima dari Injil Lukas 3. Injil Lukas 1. Sekali lagi, Injil Lukas 1 ayatnya yang ke-39 sampai ayat 45 sampai ke ayat 45. Sekali lagi, Injil Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Maranatha. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di penghujung Advent yang keempat pada tahun 2021 ini, melalui pemberitaan sabda yang bersama-sama telah kita dengarkan, maka kita di dalam masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan yang menjadi penolong kita, memberikan kesempurnaan penyelamatan bagi setiap orang percaya, yaitu keselamatan yang kekal. Kita semua diajak untuk bisa mengenal diri kita akan apa yang telah kita alami dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, di tengah-tengah karyanya yang agung, sebagai suatu perjumpaan yang melampaui kerapuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi inti pokok permenungan kita pada saat ini? Di sini memberikan satu dorongan bagi kita
agar kita di masa-masa penantian ini, sekaligus yang juga telah menerima penggenapan akan kedatangan Tuhan yang pertama, dapat merasakan secara nyata di tengah-tengah keterpurukan hidup manusia di tengah dunia ini sebagai suatu keadaan yang menunjukkan kerapuhan akan hidupnya oleh karena dosa. Allah yang datang memberikan satu perjumpaan yang memberikan sukacita yang dapat memunculkan, menumbuhkan adanya damai sejahtera di dalam kehidupan manusia. Artinya perjumpaan yang melampaui kerapuhan yang akan memberikan kelimpahan di dalam kehidupan baru. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, oleh karena itu beberapa hal yang penting dalam ajakan ini, bagaimana kita bisa memiliki kehadiran hidup di tengah-tengah kehidupan kita bersama, sebagaimana Allah telah juga berkenan datang hidup di tengah-tengah kebersamaan kita, supaya kita akhirnya mampu membagikan adanya makna kehidupan, memberikan suatu hidup yang berarti di tengah-tengah penantian kita. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mendapatkan suatu gambaran dengan adanya fenomena alam yang disebut dengan simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis mutualisme antara rusa dan jalak. Kita tahu jalak adalah hewan dari jenis burung yang kecil, mungkin dibandingkan dengan rusa tak seberapa. Tetapi keberadaan jalak, kehadiran jalak selalu membutuhkan rusa atau selalu menghampiri rusa. Ini memiliki perjumpaan yang memberikan kesejahteraan kepada hewan lain, yaitu rusa, yang sesungguhnya walaupun juga besar memiliki kerentanan dari ancaman pemangsa. Kehadiran jalak bagi rusa tidak hanya dapat memberikan keuntungan untuk bisa membersihkan hewan-hewan yang menjadi parasit dalam tubuhnya, tetapi juga bisa menjadi penanda adanya keselamatan atau adanya ancaman yang ada di sekitarnya. Nah, jadi ketika ada jalak yang menghampiri tubuhnya, hinggap di atasnya, pasti rusa ini mengalami ketenangan. Nah, dari gambaran ini Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehadiran kita sebagai gereja? Gereja yang di satu sisi memiliki suatu kekuatan dari Tuhan oleh karena Kristus yang menjadi kepala kita, oleh karena pengudusan yang telah diberikannya kepada kita. Namun di satu sisi secara real kita berupa persekutuan hidup bersama dari umat manusia yang pula memiliki kerapuhan, namun sekaligus di situ diutus oleh Allah agar dapat memberitakan anugerah keselamatan dari Allah bagi dunia ini. Nah, di dalam kehadiran gereja di dunia tentu tidak pernah bisa menyangkal adanya banyak perjumpaan. Ada penuh perjumpaan atau relasi yang berpotensi sesungguhnya untuk saling membangun daripada hal-hal yang sering kali menakutkan, dianggap sebagai sesuatu ancaman atau sesuatu yang mengganggu ataupun bahkan membahayakan di dalam eksistensi kita sebagai gereja. Sekali lagi, kehadiran gereja sesungguhnya di sisi bersama-sama dengan iman kita karena penyertaan Tuhan, kita diberikan perjumpaan yang penuh dengan potensi saling membangun tiap pribadi
dari kerapuhan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana kehadiran gereja di tengah-tengah keberadaannya itu tetap mampu memberikan makna bagi kehidupan? Melalui Injil Lukas 1 ayat 39 sampai 45 sebagai dasar dari permenungan kita di Minggu Advent yang keempat ini, di sini kita menemukan atau diberikan sebuah kesaksian mengenai Maria yang berkunjung ke Elisabet selepas mendapatkan kabar bahwa sanaknya yang telah cukup tua itu tengah mengandung 3 bulan. Nah, Bapak Ibu serta saudara dikasihi Tuhan, dari kejadian ini, tentu kejadian itu menjadi sebuah kesaksian yang tidak kosong belaka atau seperti hanya sekedar cerita yang lewat begitu saja setelah dituturkan. Kejadian itu menjadi sebuah kesaksian yang sungguh memiliki makna yang sangat penting. Pertama, sebagai sesama wanita, peristiwa itu menjadi arti kesempurnaan yang memberikan kebahagiaan naluriahnya, yaitu sebagai insan wanita. Karena yang namanya seorang wanita yang mampu untuk bisa mengandung seorang anak bagi masa depannya atau di tengah masa depannya, itu menjadi suatu kebahagiaan yang besar. Itu menjadi menggenapi apa yang menjadi keberadaannya sebagai wanita. Dan di sisi lain, kalau kita lihat secara spiritual, secara umum maka kejadian ini sangat diyakini merupakan berkat anugerah kemurahan yang maha kuasa penuh dengan kemuliaan. Nah, karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat masuk dan berjumpa dengan sanaknya itu, Maria sudah selayaknya pula kemudian menyampaikan terlebih dahulu atau mengatakan salam kepada Elisabet. Dan tentunya salam itu akan menimbulkan reaksi emosional positif sebagai suatu ungkapan kegembiraan yang besar bagi yang disapa, yaitu Elisabet, sebagai wanita yang memiliki pengalaman spesial yang tengah mengandung dengan dampaknya pula pada bayi yang ada dalam kandungannya. Nah, kenyataan ini terungkap pada perkataan Elisabet sendiri sebagaimana disaksikan di dalam perikop Injil Lukas 1 ini. Di situ Elisabet di dalam ayat 44 mengatakan, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Inilah sebagai sesuatu makna penting yang bisa kita lihat sebagai poin yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meski sama-sama wanita, relasi struktural budaya atau tradisi kekeluargaan mereka membuat Elisabet yang beroleh kebahagiaan oleh kandungan yang sedang dimilikinya semakin merasa ketersanjungan. Ada rasa tersanjung begitu besar oleh karena kedatangan Maria. Nah, hal ini karena Maria sesungguhnya sebagai tunangan sah Yusuf berarti menjadi penerus dari terah, dari klan, dari keturunan Daud. Dialah sang raja besar Israel yang selalu dipuja, yang selalu dihormati dan melegenda di kalangan umat bangsa Israel pada waktu itu. Nah, karena itu sebabnya Bapak Ibu serta saudara dikasihi Tuhan, maka di sini Elisabet yang telah menerima salam Maria, dia sebagai istri Zakaria yang memegang jabatan warisan kaum imam, secara spiritual pula merasa
begitu beroleh berkat keberuntungan sehingga harus membalas salam sapaan yang diberikan atau diterima dari Maria itu dengan berbagi berkat pula kepada Maria. Sekaligus di sini menjadi cara Elizabeth untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada sosok Maria, calon sah dari Yusuf. Di sini kita bisa menemukan dari ayat 43 sampai 44 yang menyatakan, lalu berseru dengan suara nyaring, yaitu Elizabeth, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, inilah dua perkara penting sebagai suatu makna yang ada di dalam kisah perjumpaan Maria dengan Elizabeth, sanaknya. Dan apa yang menjadi inti dari makna ini? Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita renungkan dalam firman yang terdapat dalam perikop Injil Lukas 1 ayat 39 sampai 45 pada saat ini di masa Advent yang keempat. Sesungguhnya kita bisa melihat bahwa perjumpaan Maria dengan Elizabeth merupakan perjumpaan yang memiliki kelimpahan sukacita, memiliki kelimpahan keselamatan hidup insan yang nyata, memiliki kelimpahan di dalam suasana damai sejahtera yang hakiki, dalam keterbatasan yang mengkondisikan mereka selaku wanita di tengah-tengah kehidupan budaya manusia. Nah, dalam kebersamaan hidup itu mereka memiliki perjumpaan yang melampaui kerapuhan mereka. Perjumpaan yang saling membagikan dan memberikan makna bagi kehidupan itu. Dan tentunya itu semua merupakan karya besar dari Allah. Bagi setiap insan yang selalu setia menanti anugerah kasih karunia atau kemurahan penyelamatan, sukacita damai sejahtera kehidupan dari Allah, sebagaimana Maria maupun Elizabeth. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, pada akhirnya apa yang bisa kita lakukan dalam keberadaan kita sebagai gereja? Di satu sisi memiliki kerapuhan sekaligus hidup pula di dalam situasi yang penuh dengan kondisi kerapuhan, namun harus dapat menyatakan hidup yang bermakna. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, oleh karena itu mari, tidak ada cara lain sebagaimana Maria menyerahkan diri untuk mengalami sebuah pengalaman oleh kemurahan Tuhan, maka kita sebagai gereja pun akan dapat membagikan kemurahan Tuhan di tengah kerapuhan kita, sehingga kita saling membangun kehidupan supaya bisa tegak berdiri dari sebuah kerapuhan yang ada di sekitar kita. Ya, seperti Maria lakukan pula. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah menurut apa yang Tuhan kehendaki. Maka demikian pula kita sebagai gereja. Apapun yang menjadi keterbatasan kita bisa saja terjadi, tetapi Tuhan memiliki kehendak atas kita, berarti sesungguhnya Tuhan sendiri yang akan memampukan kita. Tuhan telah memiliki rancangan yang terbaik melalui diri kita untuk kita lakukan sebagai gereja ini, sehingga kita tidak hanya menerima kelimpahan, tetapi kita pun bisa berbagi kelimpahan di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kerapuhan kehidupan kita selaku insan, terutama di tengah-tengah konteks kehidupan kita yang ada di dalam batas-batas tradisi budaya yang seringkali tentu
ada yang baik, sekaligus di sisi lain ada yang kurang menguntungkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita wujudkan perjumpaan-perjumpaan. Sebagaimana kita telah menerima contoh teladan dari Maria yang telah mendapatkan berita karya keselamatan Tuhan, sukacita dari Tuhan kepada Elisabet, maka kita pun layak untuk menyatakan salam kepada siapapun mereka, apapun keadaannya, karena Tuhan telah berkenan kepada mereka, bahkan mereka yang ada di dalam kelemahan, keterbatasan, kekurangan menurut pandangan manusia, tetapi Tuhan berkenan memakai menjadi sesuatu yang agung dan mulia. Mengapa kita tidak sebagai gereja? Maka kita pun harus terlebih sama dengan itu, sehingga perjumpaan kita di tengah kehidupan manusia ini sungguh-sungguh akan dapat memancarkan damai sejahtera, sukacita. Keberadaan gereja di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita seperti jalak yang bertengger di atas tubuh rusa akan memberikan suatu tanda sukacita, keselamatan bagi makhluk yang lain. Maka kita pun kiranya juga bisa demikian, karena Kristus telah hadir untuk menyapa kita. Selamat menghayati dan merayakan Advent yang keempat ini. Selamat untuk membangun sebuah perjumpaan-perjumpaan dalam berbagai macam relasi bentuk kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita, yang akhirnya mengatasi kerapuhan-kerapuhan hidup. Amin. Mari kita menundukkan kepala kita untuk bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, Engkau telah datang mewujudkan perjumpaan kami insan yang lemah rapuh dengan Allah yang maha kuasa dan kudus. Dan perjumpaan di dalam nama bayi yang kudus Yesus Kristus itu juga membawa pengalaman-pengalaman yang pribadi, yang khusus dari tiap kami masing-masing, seperti Maria dan Elisabet. Lebih daripada itu, setiap perjumpaan kiranya menjadi suatu kesaksian bagaimana kami dapat menemukan kebenaran akan berita-berita Injil Tuhan, sekaligus dari itu dapat memberikan kekuatan, membangun kehidupan untuk bisa berdiri dari kerapuhan. Kami serahkan gerejamu ini, kami serahkan seluruh umatmu ini ke dalam karya Tuhan. Dan masa Advent ini sungguh kiranya dapat kami jalani dengan penuh sukacita dalam Kristus. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Sama seperti umat Tuhan di masa lalu, dengan bersama-sama umat Tuhan pada masa kini dan masa depan, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk. Saudara-saudara, mari kita akan memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Allah penuh belas kasih, cinta, dan penebus kami. Kami bersyukur atas kedatangan-Mu, keberadaanmu di tengah-tengah dunia yang memberikan sapaan dan memulihkan relasi kami, memiliki relasi yang baru, relasi yang penuh dengan kehidupan, sebagai wujud perjumpaan yang mengatasi kerapuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memohon berkat-Mu secara khusus bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan berkat-Mu. Kami mendoakan mereka yang tengah mengalami sakit penyakit Tuhan, khususnya di tengah-tengah kesehatan di masa pandemi ini. Mampukan kami semua dan saudara-saudara kami ini untuk senantiasa dapat melihat dan menyambut apa yang menjadi berkat pertolongan Tuhan dengan sukacita dan kebenaran, sehingga kami senantiasa akan merasakan pemulihan, keselamatan yang tidak akan pernah pudar di dalam batin jiwa roh kami. Kami tidak takut untuk menghadapi tantangan atas kenyataan yang tengah terjadi pada saat ini Tuhan. Kami mendoakan pula bagi kami semua yang tengah mengalami berbagai persoalan karena dilanda COVID ini, karena persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan pendidikan, bahkan persoalan relasi cinta kasih rumah tangga antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak-anak dan orang tua. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kami pertolongan, sehingga Tuhan atas apa yang terjadi pada saat ini yang menantang akan kerapuhan kami, sekaligus mengancam akan kerapuhan itu, kiranya akan senantiasa mendapatkan kekuatan, pemulihan dari Tuhan, keselamatan yang menuntun kami di dalam damai sejahtera, karena kami boleh mengalami perjumpaan-perjumpaan secara lebih intensif lagi di dalam keberadaan kami. Tuhan, kami saat ini juga mendoakan buat kehidupan dan kesehatan masyarakat kami. Kiranya Tuhan tambahkan dengan kesungguhan mereka untuk menjalani masa-masa pemulihan kami semua dari pandemi COVID ini. Meskipun mungkin sudah tidak perlu ada sesuatu yang menjadikan tekanan di dalam kami untuk bisa menjalani aturan kesehatan, karena ini sudah semestinya menjadi cara hidup kami yang baru. Namun Tuhan, tetap kiranya Engkau memberikan kesadaran bagi kami semua, sehingga kesehatan ini akan segera menjadi sempurna, menjadi sesuatu yang tuntas bagi masyarakat kami. Terima kasih vaksinasi yang telah Tuhan izinkan bagi bangsa kami ini, dan sesegera dapat kami lihat bagaimana dampaknya, dan itu membawa pengharapan bagi kami, namun juga disertai pula dengan suatu tindakan yang benar. Tuhan, berkatilah para pemimpin kami, pemerintah kami, dalam rangka untuk mensejahterakan bangsa kepunyaan-Mu ini, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menolong kami, para pemimpin kami, terutama di tengah-tengah persoalan menghadapi atau di tengah-tengah terpaan pandemi COVID-19 ini. Tidak mudah Tuhan, tetapi sungguh bukannya tidak mampu dan tidak ada harapan itu dari Tuhan. Ya Tuhan, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, keteguhan, pengabdian yang penuh,
sehingga mereka benar-benar layak di hadapan Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan persembahan yang telah kita bawa dan kita kumpulkan bersama-sama. Dasar kita mengaturkan persembahan kita pada saat ini dari kitab Tawarikh yang pertama bab 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita akan haturkan persembahan kita ini yang telah kita kumpulkan dengan sukacita pujian Kidung Jemaat 365B. Tuhan ambil hidupku. Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memanjatkan doa syukur persembahan kita. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih atas kehidupan yang telah Engkau berikan hingga saat ini. Dan terima kasih atas segala kecukupan yang Engkau curahkan kepada kami. Bahkan terima kasih yang tidak hingga, karena Tuhan memberikan anugerah yang menuntun kami ke dalam kehidupan jiwa dan roh yang terus-menerus ada di dalam panggilan kebenaran-Mu. Karena itu Tuhan, kami datang dengan penuh syukur, kami bersukacita dan berterima kasih. Inilah persembahan kami kepada-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan menggunakannya sebagai sarana suatu karya yang besar di tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik Injil kedatangan Tuhan yang memberikan perjumpaan-perjumpaan di tengah kehidupan sekitar kami yang melampaui berbagai macam kerapuhan hidup. Tuhan, ajarkan kami pula dan mampukan kami pula untuk selalu dapat hidup menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dengan segenap apa yang menjadi perbuatan hidup kami, pikiran kami, perkataan kami maupun buah pekerjaan kami, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu yang Kau pilih, Kau percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan sendiri memberikan hikmat dan rasa takut akan Tuhan dengan penuh
pengabdian, pelayanan. Sehingga tanggung jawabnya sungguh dapat memajukan kehidupan pemberitaan kami bagi dunia ini. Dan pada akhirnya Tuhan, kami akan segera undur dari tempat ini. Kiranya semangat Advent yang keempat ini akan sungguh-sungguh terjelma dalam kehidupan kami saat kami undur dan senantiasa dipimpin oleh berkat anugerah Tuhan. Dan kini Tuhan, kami akan menaikkan doa bersama-sama seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, masih tetap bangkit berdiri. Saatnya kita akan menyiapkan diri di dalam perutusan Tuhan. Saudara-saudara jemaat kudus kepunyaan Tuhan, Allah memilih setiap kita untuk meneruskan kabar sukacita ini untuk setiap orang yang kita jumpai. Jadilah saksinya yang membawa damai di setiap situasi, menegangkan serta penuh dengan keputusasaan. Karena untuk itulah Dia datang ke dunia ini. Kami siap menanti kedatangannya. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Maranatha. Mari kita melangkahkan kaki kita di dalam perutusan Tuhan dengan sukacita pujian PKJ 185. Tuhan mengutus kita.